Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian konformitas, ketaatan, dan kepatuhan. Yang pertama yaitu pengertian konformitas. Konformitas adalah sikap seseorang yang ikut-ikutan atau menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok supaya bisa diterima atau tidak merasa berbeda. Yang kedua yaitu ketaatan. Ketaatan adalah sikap patuh dan tunduk pada perintah atau aturan yang dianggap benar dan dihormati, biasanya dari tokoh berwenang seperti orang tua, guru, atau pemimpin agama. Yang ketiga yaitu kepatuhan. Kepatuhan adalah tindakan mengikuti aturan atau hukuman yang berlaku. Walaupun mungkin tidak selalu setuju, biasanya dilakukan karena konsekuensi atau sanksi. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan video dari rekan saya, yaitu konformitas adalah perilaku atau sikap seseorang yang berubah agar sesuai dengan norma, nilai, atau harapan kelompok sosial. Contoh terkenal dari konformitas adalah eksperimen yang dilakukan oleh Solomon Aceh ASCH pada tahun 1951. Dalam eksperimen ini, seseorang partisipan diminta untuk ikut dalam tes penglihatan bersama beberapa orang lain yang sebenarnya adalah aktor. Mereka diminta membandingkan panjang garis dan menyebutkan nama yang paling sesuai. Para aktor dengan sengaja memberikan jawaban yang salah secara serempak meskipun jawabannya jelas salah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan adalah bentuk konformitas di mana individu mematuhi perintah atau instruksi dari figur otoritas, bahkan jika perintah tersebut bertentangan dengan moral dan etika. Pada ketaatan terdapat eksperimen yang bernama eksperimen Milgram tahun 1960-an. Eksperimen ini dirancang untuk menguji seberapa jauh orang akan mematuhi instruksi figur otoritas, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Selanjutnya ada kepatuhan. Meskipun sering disamakan dengan ketaatan, kepatuhan dalam konteks ini lebih merujuk pada bagaimana individu dapat mengadopsi dan internalisasi peran yang diberikan kepada mereka oleh suatu sistem atau struktur yang kemudian mempengaruhi perilaku mereka secara signifikan. Dalam kepatuhan terdapat eksperimen penjara Stanford Philip Zimbardo tahun 1971, di mana tujuannya untuk melihat bagaimana peran sosial mempengaruhi perilaku. Partisipan dengan cepat menginternalisasi peran mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik kepatuhan. Dalam psikologi sosial, teknik-teknik kepatuhan yaitu strategi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka bersedia memenuhi permintaan meskipun permintaan itu tidak perintah langsung. Berikut beberapa teknik kepatuhan utama dalam psikologi sosial. Yang pertama yaitu foot in the door teknik Q. Pengertiannya yaitu memulai dengan permintaan kecil yang mudah disetujui, lalu dilanjutkan dengan perintah yang lebih besar. Yang kedua yaitu door in the face teknik Q, yaitu memulai dengan permintaan besar yang kemungkinan ditolak, lalu segera menawarkan perintah lebih kecil. Yang ketiga yaitu low ball teknik Q, yaitu memberikan tawaran menarik di awal lalu mengubah syarat setelah orang setuju. Yang keempat yaitu that's not all teknik Q, menawarkan sesuatu lalu menambahkan bonus sebelum sempat menolak. Yang kelima ingratiation, memberi pujian atau bersifat menyenangkan sebelum mengajukan perintahan. Yang keenam yaitu labeling teknik Q, memberikan tabel positif pada seseorang agar mereka bertindak sesuai label tersebut. Yang ketujuh yaitu scarcity principle, menekankan bahwa sesuatu itu langka atau terbatas untuk mendorong tindakan cepat. Yang terakhir yaitu authority principle atau prinsip otoritas,
yaitu orang cenderung patuh pada perintah dan figur yang memiliki otoritas dan keahlian. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna be single forever.